Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 3.1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Munawar SPDI dari SD 1 Kalioso, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kudus. Bersama Bapak fasilitator kami yaitu Bapak Pangarso Yudi Atmoko SPD dan juga Bapak pengajar praktik yaitu Bapak Eko Nurbudi SPD. Kegiatan pemantik mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik, menurut Bob Talbot. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Sebagai guru, kita seringkali dihadapkan dengan dilema antara mengejar tujuan pembelajaran atau ketuntasan dengan mengajarkan makna dan penerapan sesungguhnya dari materi tersebut yang notabene membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga memungkinkan materi yang diberikan tidak tuntas, tetapi anak akan lebih memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Prinsip-prinsip yang saya anut adalah berpihak kepada murid dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam pelaksanaannya, saya akan melaksanakan pengambilan keputusan dengan penuh tanggung jawab sehingga akan berdampak kepada peserta didik, sekolah, dan lingkungan yang lebih besar lagi, yakni masyarakat luas. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai pemimpin pembelajaran, keputusan yang saya ambil akan sangat berdampak kepada peserta didik. Maka, saya menerapkan pembelajaran sosial dan emosional untuk melatih sikap dan tanggung jawab peserta didik dalam mengambil keputusan. Pembelajaran bermakna dan pembentukan karakter mulia peserta didik juga menjadi hal yang utama. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Tirloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Engarso Suntulodo, filosofi ini menegaskan bahwa sebagai guru, yakni seorang pemimpin pembelajaran, kita harus dapat memberikan contoh atau teladan dalam pengambilan keputusan. Ignatio Mangunkarso, filosofi ini menegaskan bahwa guru membantu murid untuk dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri. Guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan. Sedangkan di Uri Handayani, filosofi ini menegaskan bahwa sebagai guru hendaknya mampu mendorong kolaborasi atau kinerja siswa serta memberikan dukungan, arahan, dan bimbingan kepada para siswa. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Setiap guru seyogyanya memiliki nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan universal yang sudah tertanam dalam dirinya. Nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan yang mampu mempengaruhi dirinya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai-nilai yang akan membimbing dan mendorong pendidik untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar. Nilai-nilai positif tersebut seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip yang dipegang teguh ketika kita berada dalam posisi yang menuntut kita untuk mengambil keputusan
dari dua pilihan yang secara logika dan rasa keduanya benar. Berada situasi dilema etika benar vs benar atau berada dalam dua pilihan antara benar melawan salah atau di sini disebut bidukan moral yang menuntut kita berpikir secara seksama untuk mengambilkan keputusan yang benar. Keputusan tepat yang diambil tersebut merupakan buah dari nilai-nilai positif yang dipegang teguh dan dijalankan oleh kita. Nilai-nilai positif akan mengarahkan kita mengambil keputusan dengan resiko yang sekecil-kecilnya. Keputusan yang mampu memunculkan kepentingan atau keberpihakan kepada peserta didik. Nilai-nilai positif mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid adalah manifestasi dari pengimplementasian kompetensi sosial emosional kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berinteraksi sosial dalam mengambil keputusan secara berkesadaran penuh untuk meminimalisir kesalahan dan konsekuensi yang terjadi. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Coaching adalah keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri kita maupun masalah yang dimiliki orang lain. Dengan langkah coaching kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Konsep coaching kita sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil. Tirta merupakan model coaching yang dikembangkan dengan semangat merdeka belajar. Tirta merupakan akronim dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Model Tirta menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk meningkatkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Tirta adalah suatu model coaching yang diperkenalkan dalam program pendidikan guru penggerak saat ini. Model Tirta dikembangkan dari model GROW. GROW adalah akronim dari Goal, Reality, Action, dan Will. Goal di sini maksudnya adalah tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai kunci dari sesi coaching. Kemudian reality maksudnya adalah hal-hal yang nyata, di mana proses menggali semua hal yang terjadi pada diri kunci. Sedangkan option atau pilihan di sini coach membantu kunci dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Kemudian will, keinginan untuk maju. Maksudnya adalah komitmen kunci dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Pembimbingan yang telah dilakukan oleh pendamping, pengajar praktik, dan fasilitator telah membantu saya berlatih mengevaluasi keputusan yang telah saya ambil. Apakah keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid, sudah sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan apakah keputusan yang saya ambil tersebut akan dapat saya pertanggungjawabkan. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Pada modul sebelumnya, kita juga pernah belajar materi pembelajaran sosial dan emosional. Dari hasil pembelajaran materi tersebut sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menjembatani perbedaan minat dan gaya belajar murid di kelas, sehingga dalam proses pembelajaran murid mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai profil belajar mereka masing-masing. Untuk itu diperlukan pengambilan keputusan yang tepat agar seluruh kepentingan murid dapat terakomodir dengan baik.
Kompetensi sosial dan emosional diperlukan agar guru dapat fokus memberikan pembelajaran dan dapat mengambil keputusan dengan tepat dan bijak sehingga dapat mewujudkan merdeka belajar di kelas maupun di sekolah. Selanjutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Dalam pembahasan studi kasus yang sering kita hadapi sebagai pemimpin pembelajaran, maka menjadi penting bagi kita untuk tetap fokus pada keberpihakan dan mengutamakan kepentingan murid dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dari keputusan yang berdasarkan nilai-nilai inilah dapat tercipta dari tangan pendidik yang mampu membuat solusi tepat dari setiap permasalahan yang terjadi. Pendidikan yang mampu melihat permasalahan dari berbagai kacamata dan pendidik yang dengan tepat mampu membedakan apakah permasalahan yang dihadapi termasuk dilema etika ataukah wujudan moral. Seorang pendidik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika, baik secara sadar ataupun tidak, akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianutnya. Nilai-nilai yang dianutnya akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil sebuah keputusan. Jika nilai-nilai yang dianutnya dinilai positif, maka keputusan yang diambil akan tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitupun sebaliknya, jika nilai-nilai yang dianutnya tidak sesuai dengan kaidah moral, agama, dan norma, maka keputusan yang diambilnya lebih cenderung hanya benar secara pribadi dan tidak sesuai harapan kebanyakan pihak. Kita tahu bahwa nilai-nilai yang dianut oleh guru penggerak adalah reflektif, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada anak didik. Nilai-nilai tersebut akan mendorong guru untuk menentukan keputusan masalah moral atau etika yang tepat sasaran, benar, dan meminimalisir kemungkinan kesalahan pengambilan keputusan yang dapat merugikan semua pihak, khususnya peserta didik. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah moral atau etika hanya dapat dicapai jika dilakukan melalui 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dapat dipastikan bahwa jika pengambilan keputusan dilakukan secara akurat melalui proses analisis kasus yang cermat dan sesuai dengan konsep 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah tersebut, maka keputusan tersebut diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Maka hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kebanyakan kesulitan-kesulitan muncul itu karena masalah perubahan paradigma dan budaya sekolah yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Sulit sekali move on dari kebiasaan lama dengan orang-orang lama pula. Di antaranya adalah sistem yang kadang jika memaksa guru untuk memilih pilihan yang salah atau kurang tepat dan tidak berpihak kepada murid. Yang kedua, tidak semua warga sekolah berkomitmen tinggi untuk menjalankan keputusan bersama. Yang ketiga, keputusan diambil kadangkala tanpa sepenuhnya melibatkan guru, sehingga muncul banyak kendala-kendala dalam proses pelaksanaan pengambilan keputusan. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Menurut pendapat saya, ada atau tidak adanya pengaruh pengambilan keputusan dengan pengajaran yang memerdekakan murid ini, semua tergantung kepada keputusan seperti apa yang diambil. Apabila keputusan tersebut sudah berpihak kepada
murid, dalam hal ini tentang metode yang digunakan oleh guru, media, dan sistem penilaian yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal ini dapat memerdekakan murid dalam belajar. Dan pada akhirnya, murid dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya. Namun sebaliknya, apabila keputusan tersebut tidak berpihak kepada murid, dalam hal ini metode, media, penilaian, dan lain sebagainya, maka kemerdekaan belajar murid hanya sebagai omong kosong belaka dan tentunya murid tidak akan dapat berkembang sesuai potensi dan kodratnya. Selanjutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pengambilan keputusan tentu akan berdampak dan berpengaruh terhadap kehidupan masa depan murid. Ketika guru sebagai pemimpin pembelajaran melakukan pengambilan keputusan yang memerdekakan dan berpihak pada murid, maka dapat dipastikan murid-muridnya akan belajar menjadi orang-orang yang merdeka, kreatif, inovatif dalam mengambil keputusan yang menentukan bagi masa depan mereka sendiri. Di masa depan mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang matang, penuh pertimbangan, dan cermat dalam mengambil keputusan-keputusan penting bagi kehidupan dan pekerjaan. Guru adalah pemimpin pembelajaran sebagai pamong yang diibaratkan seorang petani yang menyamai benih. Benih tersebut dapat tumbuh subur apabila dirawat, dijaga dengan baik. Demikian juga dengan murid. Seorang guru bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki murid sebagaimana petani yang menyamai benih untuk mendapatkan hasil yang baik, sehingga setiap keputusan guru akan berpengaruh pada masa depan murid. Keputusan yang diambil oleh seorang guru ibarat pisau yang di satu sisi apabila digunakan dengan baik akan membawa kesuksesan dalam kehidupan murid di masa yang akan datang. Demikian sebaliknya, apabila kebutuhan tersebut tidak diambil dengan bijaksana, maka bisa jadi berdampak sangat buruk bagi masa depan murid-murid. Keputusan yang berpihak terhadap murid haruslah melalui pertimbangan yang sangat akurat, di mana dilakukan terlebih dahulu pemetaan terhadap minat belajar, profil belajar, dan kesiapan belajar murid, untuk kemudian dilakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru dan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur kerja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman atau well-being. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak ilmu etika dan rujukan moral, sehingga diperlukan panduan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru dan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi memahami konsep dilema etika dan rujukan moral yang sering kita hadapi di lingkungan pendidikan kita. Apa perbedaan keduanya antara dilema etika dengan rujukan moral? Saya sebagai guru dan pemimpin pembelajaran harus dapat menganalisis dan menentukan sebuah kasus masuk pada kategori mana, sehingga saya dapat membuat keputusan dengan tepat. Dalam perjalanan kita sebagai guru, tentunya kita pernah menghadapi suatu masalah. Masalah itu bisa berkenaan dengan rujukan moral atau dilema etika.
Rujukan moral adalah masalah yang berkaitan dengan benar lawan benar, benar lawan salah. Ini berkaitan dengan masalah hukum dan kode etik kita sebagai guru dan warga negara. Jika kita menghadapi masalah tersebut, maka kita harus tegas mengambil keputusan sesuai dengan peraturan hukum sebagai warga negara dan kode etik kita sebagai guru. Lain halnya jika kita menghadapi masalah yang berkaitan dengan dilema etika. Pada saat kita dihadapkan pada dilema etika, maka akan lebih sulit untuk mengambil sebuah keputusan. Dilema etika adalah masalah yang berkaitan benar lawan benar. Pada masalah ini, kita dihadapkan pada banyak pertimbangan dan nilai kebajikan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran dan keadilan, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Oleh karena itu, pemecahan masalah yang berkenaan dengan dilema etika harus diputuskan melalui 3 tahapan langkah pengambilan keputusan, yaitu menggunakan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Selanjutnya, apabila kita dalam mengambil keputusan sudah melalui tahapan pengambilan keputusan yang sudah diurutkan sebelumnya, maka akan menghasilkan keputusan yang tepat, beretika, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan yang tepat akan menghasilkan solusi permasalahan yang akan berdampak pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Suasana tersebut akan memberikan lingkungan yang menyenangkan bagi peserta didik, guru, dan warga sekolah yang lain. Peserta didik akan fokus dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas dan mampu meraih prestasinya. Guru akan konsentrasi penuh dalam mengembangkan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta mampu memunculkan kodrat positif pada diri peserta didik yang didapat sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur kerja yang akan menghantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, well-being. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan rujukan moral sehingga diperlukan panduan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak pada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam situasi dilema etika dan bujuk moral. Perbedaannya dengan saat ini adalah dahulu ketika mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran tidak menerapkan konsep-konsep dilema etika dan bujukan moral. 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Semua mengalir begitu saja berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama. Jika sudah disepakati, maka tinggal diputuskan saja. Jika ini menyangkut individu saya sebagai pemimpin pembelajaran pun, saya belum bisa menentukan apakah ini termasuk dilema etika atau bujuk moral, karena memang tidak mengetahui perbedaannya. Saya hanya mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan baik atau buruk keputusan tersebut untuk orang lain dan organisasi. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak setelah mempelajari konsep ini tentu sangat besar buat saya. Selanjutnya saya akan menerapkan konsep dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan pada setiap kasus dilema etika atau bujuk moral, sehingga saya akan memberikan keputusan yang tepat dalam kondisi ini. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangatlah penting bagi saya mempelajari topik modul ini baik sebagai individu maupun sebagai seorang pemimpin pembelajar, karena pada hakikatnya setiap kita adalah pemimpin, minimal memimpin diri sendiri. Dengan mempelajari modul ini saya akan menjadi lebih bijak dan mendapatkan tahapan dan arahan dalam mengambil sebuah keputusan yang sulit, namun dengan analisa yang sangat objektif
dengan melihat juga dari sisi nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam pertimbangan setiap keputusan yang saya ambil. Demikian pemaparan tugas koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Guru bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.